Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti sebenarnya dalam Al-Quran itu ada kalau kita tidak bisa melakukan suatu aktivitas ekonomi, ya kemudian kita meminjam kepada orang lain, pertama hendaklah ada penulis. Penulis ini bisa diartikan sebagai bentuk tanda terima, ya, atau ya kwitansi lah gitu ya. Kemudian juga hendaknya ada penulis itu bisa diartikan sebagai adanya orang yang mengetahui, ya, saksi gitu, bahwa si A minjem kepada si B, disaksikan oleh si C dan D gitu ya. Dan juga hendaknya ada barang yang jadi tanggungan. Jadi Islam sebenarnya udah menyelamatkan kedua belah pihak untuk terhindar dari perpecahan. Bagi orang yang ngutang, kalau ada kwitansi, ada saksi, kemudian ada barang yang ditahan, itu kan kecil kemungkinan dia nggak mau bayar. Dia pertama ya ada buktinya, buktinya kan dia takut kalau terjadi gugatan. Yang kedua ada orang yang menyaksikan, pastinya dia malu dong gitu. Kalau yang punya malu, kadang-kadang masa bodoh ya. Nah, terus kemudian yang paling berat mungkin karena adanya barang yang ditanggung, itu barang yang dijadikan jaminan. Kalau malu mah kadang-kadang orang kita udah masa bodoh, malu mah nomor 50.000, masa bodoh aja gitu. Kemudian dari As-Sunnah sendiri disebutkan bahwa ada pengalaman dari istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Dan pada waktu itu beliau tidak memiliki uang tunai, maka beliau menjaminkan kepada orang Yahudi itu baju besi. Baju besi itu kan kita tahu zaman dulu ya untuk perang ya, bukan untuk selfie. Baju besi untuk selfie, berat pakainya untuk perang, tapi kemudian Rasulullah menjadikan baju tersebut untuk jaminan dari hutang makanan yang beliau lakukan gitu. Jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah sendiri ketika tidak bisa bertransaksi secara tunai, itu beliau memberikan satu barang sebagai tanggungan yang dipegang oleh orang yang memiliki makanan tadi ya. Kemudian sunnah yang lain, artinya dari riwayat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Kalau tadi Siti Aisyah, kalau sekarang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, dia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Ini maksudnya adalah ketika terjadi pinjam meminjam dengan sesuatu barang sebagai jaminan, maka itu tidak terjadi peralihan kepemilikan, tetapi hanya sementara dipegang oleh si pemilik uang. Pemiliknya tetap si yang minjem ya, pemilik dari barang tersebut tetap orang yang minjam uang, tidak terlepas kepemilikannya ya. Sementara ia memperoleh manfaat, artinya dia bisa menggunakan barang tersebut, menarik manfaat dari barang tersebut, tetapi juga kata Rasulullah menanggung resikonya. Artinya ketika dalam penggunaannya kemudian barang tersebut mengalami kerusakan, ya berarti dia harus bertanggung jawab. Misalnya kayak motor tadi ya, orang meminjam uang, menggadaikan motor, terus kemudian dipergunakan oleh si pemilik uang ya, si yang berpiutang. Artinya yang berpiutang itu bisa menarik manfaat, tapi ketika dalam penggunaan oleh dia, pemanfaatan oleh dia, kemudian barang itu mengalami kerusakan, ya dia harus tanggung dong, harus tanggung jawab terhadap kerusakan tersebut gitu ya. Kemudian kita tahu sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad ya, selain Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga di dalam Islam. As-Syafi'i ya mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam syarah terima. Artinya di dalam gadai itu barang yang
jadikan jaminan tentunya adalah barang yang memiliki kriteria jelas dan memiliki nilai ekonomis ya. Barang yang nggak jelas jadikan jaminan ya tentu tidak bisa. Saya minjem uang kepada Anda tapi kemudian barangnya nanti deh ada sama si Anu, barangnya apa pokoknya ada deh, nggak bisa kayak gitu, harus jelas apa kriterianya dan kemudian berapa nilainya juga harus jelas ya. Jadi dalam serah terima itu kedua belah pihak seperti sering kita sebutkan bahwa di dalam perjanjian itu kan pertama ada kesepakatan kedua belah pihak, kedua orang yang melakukan perjanjian atau akad itu adalah orang-orang yang memang cakap, mampu melakukan perbuatan hukum, yang ketiga objeknya sendiri harus jelas, yang keempat apa yang diperjanjikan itu bukan sesuatu yang melanggar hukum. Nah, ini juga berlaku juga di dalam hukum ekonomi Islam, syarat-syarat tersebut ya. Bahkan di dalam Islam ditambahkan syarat yang kelima, yaitu harus ada ijab kabul ya. Anda harus ingat terus ya bahwa dalam Islam itu selain keempat syarat tadi ada ijab kabulnya. Jadi tidak cukup hanya suatu kecakapan ataupun kesepakatan, tetapi kesepakatannya itu dalam Islam diminta dibuat di dalam bentuk tertulis, ada ijab kabulnya, ada omongan ya. Oleh karena itulah katanya menurut Syafi'i, Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dan sahih. Dalam mazhab Maliki ya, ada pendapat bahwa gadai wajib dengan akad ya. Artinya orang yang menggadaikan itu dipaksa untuk menyerahkan borah jaminan untuk dipegang oleh orang yang memegang gadaian. Jadi dengan demikian ada serah terima, saya pinjam uang dari Anda, lalu saya serahkan barang berupa apa untuk Anda tahan, dan itu jadi jaminan andai kata saya tidak bisa membayar hutang tersebut. Nah, kemudian dari pihak orang yang meminjamkan juga mengatakan ada akadnya, saya berikan Anda sejumlah uang sebagai pinjaman dan saya terima barang Anda untuk saya pegang, dan itu akan menjadi jaminan andai kata Anda tidak bisa melakukan pembayaran, di mana nanti kalau terjadi seperti itu maka barang ini yang saya pegang ini akan saya jual dan kemudian saya akan mendapatkan uang saya kembali dari hasil penjualan barang tersebut. Oke, berikutnya adalah kita melihat rukun ran. Rukun artinya sesuatu yang tidak boleh dilupakan, merupakan suatu kerangka dari suatu aktivitas ya, seperti sholat itu kan ada rukunnya, ada wudhu juga ada rukunnya. Berarti kalau rukun itu ditinggalkan maka aktivitas itu menjadi tidak sah ya, tidak menjadi cacat gitu ya. Ran juga demikian, ada rukunnya. Yang pertama adalah ar-rahin, yaitu orang yang menggadaikan, berarti dia adalah orang yang berhutang ya. Orang tersebut adalah harus orang yang telah dewasa umurnya. Jadi nggak boleh orang yang menggadaikan barangnya dan menerima pinjaman itu adalah orang yang belum dewasa. Anak-anak nggak boleh nggadein gitu ya. Dan dia juga harus orang yang berakal, jadi tidak boleh orang yang cacat mental ya. Ya juga harus orang yang bisa dipercaya. Jadi kita orang yang merupakan peminjam uang itu tentunya bisa dipercaya, dalam arti memang barang itu adalah milik dia sendiri. Tentunya kan nggak boleh gadein ke punya orang gitu ya. Saya minjem barang dari kamu lalu kemudian saya gadein, itu tentu nggak boleh ya. Berarti kita nggak dipercaya. Dia memiliki barang yang digadaikan, artinya ketika meminjam dia memang memiliki sesuatu untuk dijadikan jaminan gitu ya. Oke, terus yang kedua rukunnya adalah al-murtahin ya, yaitu orang yang menerima gadai alias orang yang
dia adalah kreditur, orang yang punya uang untuk dipinjamkan. Nah, dalam hal ini dia bisa berupa orang, bisa berupa bank atau lembaga yang dipercaya oleh peminjam atau rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Terus kemudian yang ketiga ada almarhun, bukan almarhum ya, almarhun, yaitu barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan adalah itu digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Jadi dalam hal ini tentu barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis tertentu ya, yang sepadan dengan jumlah uang yang dia pinjam ya, bahkan harus lebih ya. Kayak tadi saya bilang, kalau saya pinjamnya 3 juta ya tentu yang jadikan jaminan barang yang di atas 3 juta. Nggak mungkin saya minjam 3 juta lalu barang itu sendiri harganya cuma 1 juta gitu kan, nggak boleh ya. Berarti kan tetap saja orang yang minjemin itu jadi deg-degan karena wah, Anda kata saya jual barang ini cuma 1 juta, 2 juta lagi kemana. Oke. Yang keempat almarhun bih ya, utang itu sendiri ya. Jadi ada barang yang digadaikan dan tentu ada sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran atas marhun. Artinya ya tadi saya katakan sejumlah dana yang diberikan untuk dihutangkan, tentunya besarnya adalah berdasarkan tafsir terhadap barang yang dia gadai. Ya, yang kelima itu harus ada syaratnya, harus ada ijab dan qabul. Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melaksanakan transaksi. Jadi dalam hal ini kesepakatan itu bisa lisan ya, tapi akan lebih baik lagi adalah tulisan, karena tadi kan Al-Quran Al-Baqarah 283 mensyaratkan supaya kita itu menulis ya. Menulis berarti kan dokumen yang berupa suatu dokumen yang bisa dibaca, jadikan pegangan. Kalau lisan kan ya orang lupa dan kemudian juga nggak bisa dijadikan pegangan. Oke. Yang berikutnya adalah pemanfaatan barang gadaian, artinya barang yang ditahan untuk dijadikan jaminan itu pemanfaatannya ya, yaitu satu, pemanfaatan rahin atas barang yang digadaikan. Jadi tentunya dalam hal ini pemanfaatan oleh orang yang meminjam uang berarti orang yang berhutang. Pemanfaatan barang tersebut untuk sementara ya tidak ada pada dia, karena apalagi barangnya kemudian digadaikan, ditaruh ya. Anda perlu uang pinjam ke pegadaian ya, terus kemudian laptop Anda dijadikan jaminan ya, otomatis pemanfaatan oleh Anda ya untuk sementara nggak bisa dong orang ditahan sampai pegadaian kan. Laptop maupun apa ketika itu tahan oleh pihak pegadaian ya, pemanfaatan oleh kita sebagai pemiliknya untuk sementara tidak bisa. Yang kedua adalah pemanfaatan murtahin atas barang yang digadaikan bagi orang yang meminjamkan ya. Tentunya ya kalau sesuatu barang itu bisa dimanfaatkan asal dia bertanggung jawab. Kita tuh motor tadi kalau dipinjemin kepada kita ya, digadaikan kepada kita ya, kita tentu bisa memanfaatkan barang tersebut. Masa motor cuma ditaruh aja kemudian dijadikan taruh di garasi nggak boleh dipakai gitu ya, ngapain ya kan cuma jadi memenuhi tempat aja kan ya. Berarti pemanfaatan oleh kita sebagai pemberi pinjaman ya, di samping secara fisiknya juga otomatis itu jadi jaminan pengembalian uang yang kita pinjamkan. Oke. Jadi kita melihat di sini dalam aktivitas ekonomi yang bernama gadai ini, manfaatnya adalah satu, menjaga kemungkinan nasabah alias peminjam itu menjadi lalai atau main-main
dalam arti tidak serius, dia mau pakai uangnya tapi kamu tanggung jawab. Kalau dalam bank berarti bank punya jaminan bahwa si orang itu, si nasabah itu, si peminjam itu akan serius memikirkan pengembalian uangnya. Kemudian yang kedua, memberikan keamanan bagi segenap nasabah tabungan dan nasabah deposito bahwa dana tidak akan hilang. Nah, kalau dari bank ataupun lembaga keuangan yang menampung tabungan dari orang lain, kemudian uang itu dipinjamkan, ya. Kalau nggak ada jaminan, tentunya kan kalau orang itu nggak bayar, berarti kan hilang. Yang hilang kan bukan duit bank, mau bank itu duit dari mana? Kan dia dari tabungan orang, deposito orang. Sehingga kalau dia minjamkan kepada orang lain itu nggak mau bayar, yang rugi kan bukan bank, tapi yang rugi adalah para penabung, ya. Para deposan yang rugi. Uang saya dipinjemin ke orang lain tapi kemudian nggak dibayar, bank enak aja nggak mau tanggung jawab gitu ya. Sehingga ketika debitur itu ingkar janji atau lalai, maka dengan adanya aset yang ditahan oleh bank itu, bank bisa bertanggung jawab kepada orang-orang yang nabung, para penabung atau orang yang mendepositokan uangnya di bank tersebut. Jadi kan uangnya jadi aman gitu ya. Yang ketiga, jika RAN ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah pasti akan membantu orang yang kesulitan pendanaan. Jadi dalam hal ini fungsi gadai adalah untuk membantu para pelaku ekonomi yang sebenarnya dia butuh dana, tapi kemudian dia tidak punya, sehingga dia bisa lari ke pegadaian atau lembaga keuangan. Tetapi memang agak sulit ya dalam hal ini ya. UKM kita seringkali itu tidak bisa mengembangkan usahanya karena keterbatasan dana. Lalu dia kemudian lari ke bank karena merasa punya tanggung jawab terhadap para deposan atau penabung, tentu minta ada barang jadikan jaminan, apakah itu surat tanah, apakah itu barang tertentu. UKM nggak punya. Dalam hal ini memang seringkali terjadi dilema ya. Kemudian pihak bank tidak bisa memberikan jaminan karena tidak bisa memberikan pinjaman karena tidak ada jaminan. Ekonomi dari si UKM tidak bisa mengembang karena dia tidak bisa mendapatkan pinjaman. Ya akhirnya dua-duanya sebenarnya nggak jadi mengalami kemajuan. Seringkali bank dituduh sebagai kapitalis dan kemudian tidak memberikan bantuan kepada ekonomi lemah. Ya mau sih, tapi gimana kalau kemudian orang dibantu akhirnya malah kayak tadi saya katakan, dengan cara sesama dalam tempo sesingkat-singkatnya kemudian menghilang ya. Apalagi kemudian penyakit UKM kita ya, jujur aja, yang sering saya lihat karena saya kan pembina UKM ya puluhan tahun, itu seringkali ketika UKM itu mendapatkan pinjaman itu tidak dijadikan sebagai modal untuk peningkatan usahanya, tapi dipakai untuk konsumtif. Akhirnya beli mobil, bangun rumah, padahal pinjamnya kan untuk modal usaha. Ya itu kan konsumtif dan hilang begitu saja kan, dalam arti tidak menghasilkan sesuatu, menghasilkan tambahan keuntungan ya. Sehingga kemudian yang ada ya, dia malah usahanya tidak berkembang, malah ditambah lagi dengan kewajiban bayar utang ya. Kayak gitu tuh yang terjadi tuh. Kenapa? Uangnya bukan untuk mengembangkan dia punya usaha, malah dipakai konsumtif ya. Malah dipakai untuk yang wah-wahan gitu loh. Banyak orang kita seperti itu. Akibatnya modalnya tidak berkembang, usaha tidak berkembang, yang ada malah nambah masalah karena ada cicilan baru. Akhirnya bangkrut juga jatuhnya. Kayak gitulah. Memang di dalam aktivitas RAN itu ada resikonya. Resiko tidak terbayar hutang nasabah. Artinya si nasabah atau si peminjam itu melakukan prestasi. Yang kedua, resikonya adalah barang yang digadaikan itu mengalami penurunan nilai. Ya, bisa kayak tadi saya katakan,
untuk jangka waktu sekarang ini, andai kata barang itu dijual mungkin masih 5 juta, tapi 2-3 bulan apalagi jangka waktunya cukup lama. Pinjamannya itu jangkanya misalnya 1 tahun. 1 tahun kemudian barang itu nggak mungkin 5 juta, makin turun. Atau juga barang yang ditahan itu mengalami kerusakan. Makanya sekarang ini kan kalau kita gadai barang-barang yang gede ya seperti motor, mobil, kan bukan fisiknya barang itu yang ditahan, nyempit-nyempitin aja. Iya, kalau pegadaian itu punya ruang penyimpanan yang gede untuk mobil, untuk motor. Kalau misalnya yang minjam itu ratusan orang, mau taruh di mana? Ya kan, malah jadi ada resiko pemeliharaan ya kalau nanti nggak dicuri atau kebakaran atau apalah, sehingga barang itu jadi rusak ya. Maka kemudian yang dipinjam, dalam peminjaman itu yang ditahan adalah BPKB-nya, karena orang jual motor, jual mobil, kalau nggak ada BPKB-nya ya menjadi orang tidak percaya yang mau beli. Ini barang beneran atau barang boleh ini Spanyol nyolong, jadi harus dipastikan statusnya. Kemudian tentu suatu akad itu akan ada masa berakhirnya. Suatu ran atau pegadaian itu akan berakhir jika satu, barang tersebut telah diserah terimakan kepada pemiliknya, artinya sudah dibayar dan barang dibalikan. Oke, karena apa? Karena rahin membayar utangnya. Atau kalau dia nggak bisa bayar utang, kemudian barang tersebut dijual dengan perintah hakim atau perintah rahin. Bisa itu pegadaian itu ketika dia menyimpan barang untuk jadikan gadaian lalu kemudian tidak bisa dibayar, itu tidak serta-merta dia itu boleh menjual, harus ada status hukumnya ya. Jadi dikatakan dijual dengan perintah hakim ya, atau dengan perintah dari si rahin, dari sisi si peminjam. Ada suatu klausul di dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa jika dia tidak bisa membayar utang dalam tempo yang sudah disepakati, maka dia memberikan hak kepada pegadaian untuk menjual. Berarti barang tersebut sah untuk bisa dijual, dan tentunya dalam hal ini berarti akad dari ran itu selesai ya. Atau juga bisa pembebasan utang dengan cara apapun, artinya mungkin si peminjam yang membebaskan, Anda sudah mengikhlaskan, udahlah nggak usah dipikirin lagi, barang sudah dikembalikan dan utang juga sudah dinyatakan dihapuskan, maka tentu saja dalam hal ini ran itu sudah berakhir. Baik, saya kira untuk saat ini pembahasan kita mengenai aspek hukum dalam ekonomi Islam, khususnya tentang gadai syariah ya, atau ran, bisa kita akhiri, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.